Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Motorist bersama saya Anang. Dan pada kali ini kita akan mereview salah satu SUV yang sangat laris di Indonesia, yaitu Pajero Sport Dakar 4x2 otomatis. Mobil ini di pasar secondnya masih tinggi loh harganya, yaitu di atas 400 jutaan. Nah, kita akan nge-review mobil ini sekalian ajak jalan-jalan ke pegunungan, tepatnya di wisata di daerah lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. So, ikuti terus perjalanan kita ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat kepada para penonton. Oke, lanjut. Oke, penjelasan singkat tentang Pajero Sport Dakar 4x2 ini. Nah, mobil ini bermain di segmen big SUV yang mana merupakan saingan berat dari Toyota Fortuner, Nissan Terra, dan ada juga Isuzu MU-X. Dan kebetulan Pajero ini yang versi Dakar, jadi tenaganya lebih besar daripada Pajero yang biasa. Tepatnya 2500 cc turbo diesel, 179 HP, dan torsinya 430 Nm. Tenaga yang besar itu, terutama torsinya yang sudah di atas 400 Nm, membuat mobil ini terasa sangat-sangat effortless mau kemanapun selama medannya nggak ekstrim-ekstrim sekali karena dia masih 4x2. Pajero Sport Dakar 4x2 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur safety yang cukup seperti rem ABS, EPD, airbag penumpang dan supir, ada juga traction control serta stability control. Serta Pajero ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi masuk mobil tinggal pencet tombol yang di handle pintu, dan start mobil pun gampang, tinggal pencet tombol on off engine ini. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur hill start assist, yang mana fitur ini sangat membantu apabila di tanjakan kita berhenti. Jadi ketika di tanjakan itu berhenti dan kita menginjak rem, nah apabila kita mau maju, ya tinggal lepas remnya aja, maka fitur hill start assist ini akan menahan mobil kurang lebih 3 detik dan memberi waktu untuk kaki kita pindah dari rem ke gas. Jadi mobil itu tidak akan mundur ke belakang. Rem parkir yang digunakan itu sudah elektrik, sensor parkir dan kamera mundur jelas sudah ada di Pajero ini, dan ada juga corner sensor di bagian depan. Nah, di Pajero ini juga ada sunroof yang kalau dibuka itu iso dinggo kampanye, serta ada juga cruise control yang membuat perjalanan jauh via tol itu nyaman dan syahdu. Jadi tinggal di set, maka kecepatan kita akan terjaga sesuai keinginan kita dan kaki kita iso leren-leren sebentar. Ada juga washer headlamp di depan yang kepake ya kalau pas off-road dan lampunya kotor, jadi bisa dibersihin pakai ini. Pengaturan kursi pengemudi juga sudah elektrik, jadi lebih fleksibel dan presisi. Maju mundur depan belakang oke. Pengaturan setir juga lengkap, membuat posisi berkendaranya menjadi sangat nyaman. Headroomnya aman. So di dalam Pajero ini overall sangat-sangat memadai dan yoi. Nah, gimana sih rasanya naik Pajero Sport itu? Overall mobil ini tuh nyaman dan syahdu, sesuai kelas dan harganya lah ya. Dengan tenaga dan torsi yang besar itu membuat kemana-mana menjadi worry free. Dan uniknya tenaganya ya, di RPM awal sampai sekitar 2000 RPM itu rasanya smooth banget dan cenderung agak berat. Namun ketika 2000 RPM ke atas itu baru kerasa tarikan 430 Nm nya, yang asik banget kalau dipakai buat nyalip sana sini. Dengan karakter mesinnya seperti itu tadi, membuat rasa berkendaranya menjadi tidak mengintimidasi ya, apalagi pas di perkotaan macet-macet. Juga sangat yoi dan mantap ketika dibawa road trip jauh-jauh. Rasa setirnya pun juga ringan namun mantap, sangat mudah dikendarai. Satu-satunya hal yang membuat saya agak terganggu ketika di Pajero yaitu pilar A-nya yang sangat besar dan gede, yang membuat mengganggu pemandangan apabila mau belok kanan, jadi harus dibiasakan terlebih dahulu. Transmisi otomatisnya ini memiliki 8 speed yang sangat responsif, perpindahan giginya juga halus, dan ini pun bisa diaktifkan ke dalam mode manual, jadi pindah giginya tinggal menggunakan pedal shift yang ada di belakang setir.
Overall ketika naik Pajero ini itu membuat rasa percaya diri meningkat ya. Rasanya commanding jauh lebih tinggi daripada kebanyakan mobil di jalan. Lampu LED-nya juga sangat terang, jadi membuat berkendara malam menjadi lebih aman. Nah, jangan heran kalau kebanyakan owner dari big SUV ini terlihat arogan di jalan ya, karena karakter dari mobil itu sendiri. Kita mungkin tidak sadar ya bahwa mobil atau motor yang kita kendarai itu bisa mempengaruhi mental berkendara kita loh. Gampangnya gini, kita sehari-hari bawa LMPV, katakan Avanza gitu. Tapi sewaktu-waktu kita pakai SUV seperti Pajero, maka kita pun secara tidak sadar akan merubah gaya berkendara kita yang tadinya mungkin cerutukan, mepet sana sini. Tapi kalau pakai SUV yang bodinya gede, kita akan menjadi lebih kalem. Pas jalan kosong kita lebih berani, dan ada jalan keriting pun tetap diterjang aja karena rasanya yang mantap tadi. Contoh lainnya ketika orang punya mobil sport itu yang tenaganya besar, ketika lihat jalan kosong itu pasti gatel, pengen speeding, pengen gaspol ya, karena mobilnya itu tadi yang mampu dan sanggup melibas jalan kosong dengan nyaman, dengan oke, dan maneman juga kalau nggak dipakai speeding. Jadi teman-teman yang pengen punya Pajero ya saya recommended banget ya, karena memang mobil ini mantap, yoi, dibuat family car bisa, dibuat nongki juga bisa, buat nyesak-nyesak jalan juga bisa, oke banget lah bro pokoknya. Yang perlu diperhatikan namanya mobil kelas ini ya pasti perawatannya lebih mahal, dan pajaknya untuk Dakar 4x2 ini per tahunnya masih di angka 6 juta ke atas. So, piye konco-konco buat teman-teman yang punya Pajero bisa sharing-sharing juga gimana suka dukanya merawat Pajero di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat and see you in the next video. The Motorist pamit. The Motorist pamit.